saat itu berpikiran, oh ya aku harus naik haji nih di usia ini gitu. Sedangkan teman-teman ya mungkin ya termasuk saya, tapi saya juga dulu haji termasuk umur usia 20-an ya. Gitu. Haji plus yang tidak terlalu panjang waktunya ya. Waktu itu daftar berangkat. Jadi tahun gitu. itu, kalau misalnya waktu itu masih daftar tahun ini, berangkat tahun ini gitu. Oh gitu. Di lokasinya juga di Haromainnya juga nggak terlalu lama kan, ya. Kalau kan, ONH ya. Gitu. Terus dan sendirian. Gitu. Jogja Solo tuh kalau naik Pramex zaman dulu ya, atau KRL zaman sekarang itu hanya 40 menit. Iya, nggak ada 1 jam. Jadi sebenarnya memang masih terjangkau. Komuter. Terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Bersama saya Sari Winarno ditemani bestie saya. Lagi ya? Maaf. Lagi. Alah baru 2 kali kok guys. Kok lagi? Harusnya tiap bulan. Oh jangan. Langsung jangan. Nanti bosen. Ada jadwal khusus harusnya dengan ibu satu ini karena kegiatannya ini banyak. Tapi kali ini karena kita memperingati Hari Raya Kurban ya, jadi tema kita nggak jauh-jauh dari haji. Karena ini yang lagi viral di Instagram maupun di Twitter atau di TikTok, FB juga itu reel-reelnya pada ada tagline ini haji muda, haji muda. Terus ada reel-reel yang bicara kalian yang generasi muda, generasi Z jangan ke Tokyo dulu, jangan ke New York dulu gitu ya, jangan ke Paris dulu, tapi kalian harus ke Mekah Madinah dulu, ke Haromain. Oke, nih sekarang kita ada nih narasumber yang bercerita masa lalunya sih, sebenarnya bukan sekarang. Sekarang masih muda sih. Udah lewat ya. Udah lewat. Jadi bestie saya ini berhaji di usia 30-an ya. Oke. Ya, gimana nih ceritanya kok bisa sampai usia muda? Saat itu pasti belum menikah ya? Belum. Masih single. Masih single. Jadi gimana tuh ceritanya? Maksudnya saat itu berpikiran, oh ya aku harus naik haji nih di usia ini gitu. Sedangkan teman-teman ya mungkin ya termasuk saya, tapi saya juga dulu haji termasuk umur usia 20-an ya. Niat hajinya maksudnya 20-an. 20-an. Nah, itu kepikirannya kenapa enggak aku beli motor dulu atau aku beli mobil dulu gitu di usia 30-an itu. Ya, balik lagi aku tuh namanya hidupku tuh mengalir aja sebenarnya gitu ya. Waktu itu sebenarnya lama sih belum ada pikiran juga untuk berhaji. Terus kerja kerja udah 10 tahunan lah kerja dengan kondisi yang istilahnya tuh hidup tuh kayaknya cuma stagnan gitu aja. Gitu. Dan kebetulan waktu itu juga belum ada pendamping, memang nggak pacaran ya gitu. Terus menanti pangeran berkuda. Nah kebetulan waktu itu qadarullah tuh bapak udah nggak ada kan, terus tinggal ibu. Nah ibuku itu tuh bisa dibilang seperti ibu-ibu yang lain ya, hampir tiap hari tuh ngomongnya tuh, ibu tuh pokoknya cuma tinggal nunggu kamu aja gitu, pokoknya ngentas kayak kowe gitu loh, ngentas kamu gitu. Terus kalau udah ya udah, katanya kewajiban ibu tuh udah selesai gitu. Nah terus sedangkan aku kan pikirnya lah gimana, belum ada terus gimana gitu. Terus itu sering diungkapin kayak gitu. Terus nggak tahu kenapa juga suatu saat tuh tiba-tiba aja aku tuh gini ngobrol-ngobrol sama ibu, terus gini, Bu, sama-sama ibadah ya. Kalau nikah tuh ibadah, haji juga ibadah. Tapi kalau nikah tuh kan kita butuh orang lain. harus ada orang lain kan buat beribadah gitu. Tapi kalau haji kan kita bisa jalanin sendiri ya gitu. Terus kalau sekarang tuh kondisinya emang nikah belum ada pendamping. Gimana kalau salah satu aja dulu dikerjain gitu. Haji dulu gimana? Terus waktu itu ibuku masih belum mau, tapi aku tuh ibu maunya tuh aku nikah dulu baru haji, nyelesain kewajibannya ibu sebagai orang tua gitu, menikahkan anak gitu. Terus habis itu baru beliau mau berangkat gitu. Terus aku ya gini, ya udah Bu, orang namanya belum ada, udah pokoknya sekarang bismillah berangkat aja gimana gitu. Nah itu butuh waktu beberapa bulan
perbincangan seperti itu gitu. Terus alhamdulillah suatu saat akhirnya ibu tuh gini ya, ya deh mau coba tanya-tanya dulu infonya gitu. Nah itu terus akhirnya ya udah aku seneng kan, alhamdulillah ibu mau ini. Terus ya udah aku mulai keliling tuh cari info tentang haji ke KBIH gitu, sambil tanya-tanya teman. Beberapa teman emang ada sih waktu itu yang alhamdulillah juga berangkat masih single gitu. Nah aku tanya-tanya sama mereka gitu. Terus satu atau dua gitu ya. Terus mereka tuh rata-rata gini, udah pokoknya justru karena istilahnya mumpung kita masih sendiri, itu tuh kita bisa fokus gitu, nggak usah mikir yang lain-lain. Terus pokoknya kalau kita niat mau haji, pokoknya satu niat, abis itu ikhtiar ya, usaha sungguh-sungguh, pokoknya fokus aja. Nanti insya Allah akan mencukupkan kalau kita emang kita udah benar-benar gitu. Udah itu yang aku pegang. Nah akhirnya aku ke KBIH gitu, udah kesana kan. Terus di sana datang ke kantor itu dengan semangat gitu, dengan semangat nanti aku pokoknya mau daftar ini udah aku siapin kayaknya baca-baca gitu kan persyaratannya apa gitu. Terus begitu sampai sana langsung dikasih jawaban gini, maaf mbak, kalau dengan kondisi ibu tuh kan udah 59 waktu itu, 59 kan, tapi dengan riwayat sakit gitu. Ada sakit tumor dan tumor di paru sama jantung. Nah terus nggak berani, bisanya kalau haji plus gitu. Haji plus yang tidak terlalu panjang waktunya ya. Waktu itu daftar berangkat. Jadi tahun gitu. Itu kalau misalnya waktu itu masih daftar tahun ini, berangkat tahun ini gitu. Oh gitu. Di lokasinya juga di Haromainnya juga nggak terlalu lama kan, ya. Kalau kan, ONH ya. Gitu. Terus ya udah, terus aku langsung, maksudnya itu kan di luar bayanganku gitu. Maksudnya tadi kan aku ininya kan misalnya udah berencana untuk reguler ya, bismillah insya Allah lah gitu. Terus tahu-tahu kok plus bisanya ya gitu. Keluar dari KBH tuh langsung duduk. Aduh gitu. Yang tadinya tuh udah semangat. Terus sekarang piye yo gitu. Coba. Ini piye yo karena masalah harga nih. Ya maksudnya masih antara reguler dengan ONH. Iya, kan, itu kan hampir 2 kali ya. Dan aku kan berdua gitu. Aduh ya Allah gitu. Terus, sedangkan dari reguler ke ONH itu berapa kali lipatnya? Itu 2 kali. 2 kali ya? Kurang lebihnya. Terus itu aku aduh gimana gitu. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu terus udah gini aja, kayak pasrah gitu. Udahlah. Pokoknya niat aja, nanti terserah Allah. Kalau misalnya emang waktunya manggil kami ke sana, ya nanti kan dipanggil. Tapi kalau enggak ya yang penting udah usaha gitu. Udah gitu. Udah akhirnya aku pulang ketemu ibu. Gimana gitu kan, ibu udah semangat gitu. Kalau reguler nggak bisa bu, bisanya plus gitu. Terus piye, ibu langsung gitu kan, langsung gelo ya, kecewa gitu. Udah beliau juga udah semangat, udah kalau pagi itu udah semangat jalan-jalan itu loh. Biasanya mempersiapkan fisik kan, karena memang ibadah fisik ya kalau haji itu. Nah itu, terus aku bilang ya udah, pokoknya bismillah bu, insya Allah kalau kan bayar DP dulu kan. Yang penting bayar DP dulu, masalah nanti bisa ketutup tahun ini ya kita berangkat tahun ini. Tapi kalau enggak ya pokoknya kita udah niatin lah gitu. Udah ya udah, setelah itu pokoknya udah daftar. Terus aku langsung ini pokoknya bukain semua tabungan. Dulu kan harta benda. Dulu kan kaleng-kaleng juga kolektor tabungan aku, segala bank tuh punya. Iya zaman dulu ya. Zaman dulu kan masih ini, terus dibukain semua, terus dihitung semua, terus ya pokoknya alhamdulillah kalau untuk DP udah ada gitu. Tinggal pelunasan nih kira-kira berapa bulan kan, berapa bulan gitu. Terus ya itu nyanda orang nyampe enggak gitu, bismillah aja lah. Tapi ya udah pokoknya waktu itu jadi kayak benar-benar tuh rasanya tuh memang jadi fokus gitu. Terus kayak di dalam hati tuh itu pokoknya menjada-wajada gitu. Kalau emang sungguh-sungguh insya Allah kan nanti Allah kasih gitu. Terus nggak tahu kenapa itu tuh rasanya waktu itu tuh rasanya tuh kayak aku tuh masuk ke jalan tol gitu. Jadi yang begitu aku udah bayar DP itu, habis itu kan aku tuh selama sekian tahun itu kerja tuh kan stagnan aja tuh. Habis itu promosi, tapi keluar kota ya. Maksudnya aku dipindahin keluar kota, promosi. Terus aku juga ada usaha sampingan kan waktu itu, nyambi di rumah. Aku juga dapat orderan gedenya.
gitu. Gitu, alhamdulillah. Dimudahkan saat niat DP. Jadi benar-benar emang apa, Allah tuh ngasih jalan gitu. Walaupun memang gini, ada konsekuensinya juga. Jadi dengan kondisinya aku di luar kota. Waktu itu aku di Solo. Dipindahin ke Solo kan, dipindahin ke Solo, terus tadinya aku kos tapi cuman tahan berapa ya, sepekan kalau nggak salah, cuman berapa malam aku betah di kos. Habis itu aku milih apa, ngelaju kan. Kondisinya ibu juga sakit di rumah dan sendirian gitu. Jogja Solo tuh kalau naik apa namanya Pramex zaman dulu ya, atau KRL zaman sekarang itu hanya 40 menit. Iya, nggak ada 1 jam. Jadi sebenarnya memang masih terjangkau, komuter. Terjangkau gitu. Ya udah, terus jadinya kebetulan kan juga rumahku kan deket stasiun, kantor juga sana deket stasiun. Jadi dari rumah aku pokoknya pagi itu jam 5 aku udah keluar dari rumah, naik kereta sampai sana langsung kerja kan gitu. Nanti pulang dari sana ambil yang jam 7 sampai rumah jam 9. Nah, setiap hari seperti itu. Kurang lebih jam 9 ya. Mandi, makan segala macam, habis itu kerja lagi. Ngerjain yang orderan itu. Paling sampai ya di atas inilah, nanti paling tidur cuma 2-3 jam, habis itu jalan lagi ke Solo. Itu selama beberapa bulan gitu, kayak gitu. Jadi apa istilahnya, ya bener, Allah tuh ngasih jalan seperti apa yang kita pinginin gitu. Tapi ya kita juga harus siap. Iya, siap dengan itu tadi ya. Jalan yang dipilih ini tadi ya. Dan itu selain cari tambahan kayak gitu, juga emang benar-benar kayak pakai kacamata kuda gitu. Selama berapa bulan tuh namanya belanja apa segala macam gitu udah nggak ada. Meredam rasa keinginan pokoknya shopping. Pokoknya nargetin, pokoknya kalau bisa tuh pokoknya ngeliat gamis ini tutup mata. Nggak ada. Ada jilbab ini gitu ya. Kok bentuknya bagus nih. Udah. Enggak. Terus sama ini, aku waktu itu kan aku tahu itu nanti pelunasannya dalam bentuk dolar. Makanya aku buka tabungan dolar. Buka tabungan dolar kan, jadi nabungnya aku dolar gitu sana gitu. Nah, qadarullahnya tuh kalau yang mestinya waktu itu kan aku daftar 2011. Mestinya juga kalau Haji Plus tuh bisa 2011 gitu. Langsung berangkat kan. Tapi qadarullahnya aku malah waktu yang keluar pengumuman itu nggak bisa. Aku nanti di 2012. Tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Tadinya aku langsung agak gelo gitu, ibu lebih tadinya udah siap kan istilahnya. Berarti itu kalau misalnya berharap di 2011 juga berangkat, itu udah pundi-pundinya udah cukup dong. Insya Allah. Alhamdulillah. Iya, berarti udah siap. Ya kalau itunya udah gitu, maksudnya ya itu pelunasannya sudah siap. Kan udah dilunasin, cuman ternyata waktu itu keluar pengumuman mundur di 2012. Tapi kalau aku sendiri juga jadi tetap ngambil ini aja hikmahnya. Barangkali masih ada yang istilahnya kami masih harus dibenerin nih, masih harus disiapin nih gitu. Betul. Ya udah, terus mengambil hikmahnya ya. Maksudnya mungkin istilahnya banyakin nambah ngaji yang buat kesana itu inilah ditambah-tambahin gitu. Bekal. Iya, bekal kayak gitu. Terus ibu sendiri juga ya sambil terus latihan fisik gitu kan, kayak gitu. Gitu akhirnya berangkatlah 2012 di Oktober. Berdua. Pulang sendiri. Ini ada part sedihnya teman-teman, karena Mbak Citra ini memang berangkat bersama ibunya berdua, tapi kembali ke Indonesianya sendiri karena ibunya meninggal dunia di Mekah ya. Pas di Mekah ya. Di Mekah. Jadi udah selesai semua rangkaian haji itu. Alhamdulillah pas selesai rukun haji yang itu kan, habis wukuf udah, terus balik lagi ke Mina. Nah, di Mina itu tadinya ibu tuh sehat, berangkat kondisi sehat, jalan biasa. Iya, gitu. sampai di Mekah pun masih sehat masih. Maksudnya tidak terlihat dia kecapean atau gimana, enggak ya. Tapi aku dari Indonesia bawa kursi roda. Sudah bawa kursi roda. Beli sendiri, nyiapin, pokoknya semua tuh aku siapin gitu. Pokoknya kan emang kesana. Pokoknya ibu capek langsung pokoknya aku kursi roda. emang niatin kesana tuh emang pengen ibadah berdua sama ibu gitu. Ya itu balik lagi, mumpung belum ada yang lain gitu kan, bisa bareng sama ibu benar-benar total gitu ya istilahnya gitu. Ya udah,
ke sana pokoknya kemana-mana berdua gitu. Tapi ya memang ada konsekuensinya. Jadi di sana tuh misalnya kalau ada waktu sedikit kan biasanya teman-teman kan pada jalan-jalan apa ya udah aku cuma sama ibu aja di kamar ngobrol-ngobrol gitu. Kalau enggak, nah itu tuh seringnya malah kalau enggak aku disuruh sama ibu beli oleh-oleh. Jalan kemana? Tapi ibu nggak ikut pakai kursi rodanya? Ibu milih di kamar, tapi dia nulis si ini beliin ini, si ini beliin ini gitu. Oh, di list. Aku juga ibu kenapa sih kesini, apa maksudnya udahlah nanti urusan oleh-oleh nanti di tanah air aja gitu. Ya emang nggak banyak kok, ini Bu cuman minta ini. Tapi ya waktu itu aku sempat udah nanti aja, kenapa sih udah di sini ini aja fokus aja gitu. Tapi ibu udah nggak pokoknya ini beliin. Dan ternyata ya di belakangnya juga baru tahu itu ternyata istilahnya pengen ngasih yang buat yang terakhir ya gitu, buat kenang-kenangan gitu.